kecewa. Iya, seperti itulah yang dirasakan oleh pihak Rizky Febian dan Putri Delina manakala pertemuan yang sebenarnya diharapkan menemukan solusi dari permasalahan harta warisan peninggalan almarhumah Lina Zubaida bisa terselesaikan dengan baik berubah menjadi kekecewaan lantaran Teddy tidak hadir dan hanya diwakilkan kuasa hukumnya. Selain itu, kekecewaan karena Teddy tidak hadir, Rizky Febian dan Putri Delina pun mempertanyakan kemana gerangan surat kuasa almarhumah Lina Zubaida yang berada disimpan di deposit safety box. Kemanakah surat kuasa dari almarhumah Lina Zubaida yang menyatakan kepada Putri untuk mengurus dan menyimpan seluruh harta warisan miliknya yang mendadak hilang? Selain itu, Rizky Febian pun mempertanyakan kemana gerangan uang hasil kerja kerasnya dulu ketika memulai dan merintis karir dari tahun 2012 yang dipercayakan kepada sang ibunda tercinta untuk memegang uang hasil kerja kerasnya. Ternyata telah berubah menjadi aset berupa villa, kos-kosan, dan juga toko material. Selain itu juga, Rizky Febian dan Putri Delina pun membantah keras jika mereka tidak peduli dengan adik mereka yang bernama Bintang. Semuanya dapat kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kecewa. Iya, kata itulah yang terlontar dari pihak Rizky Febian dan Putri Delina ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Gembar-gembor ke publik telah dilakukan oleh Teddy seputar harta warisan peninggalan almarhumah Lina Zubaida. Ketika Teddy melakukan undangan kepada pihak Rizky Febian dan Putri Delina, tentu saja momen tersebut tidak disia-siakan oleh Rizky Febian dan Putri Delina agar semua masalahnya dapat terselesaikan satu demi satu melalui pertemuan yang diharapkan oleh Rizky Febian dan Putri Delina agar Teddy hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, sungguh sangat disayangkan, momen untuk bertemu dengan Teddy tidak terjadi lantaran hanya diwakilkan kuasa hukum Teddy. Dan di momen kali ini juga, Rizky Febian dan Putri Delina mempertanyakan di mana keberadaan surat kuasa almarhumah Lina Zubaida di dalam safety box yang disimpan di bank. Di mana surat kuasa almarhumah Lina Zubaida yang berisi pesan kepada Putri untuk mengurus dan menyimpan seluruh harta warisan miliknya yang mendadak hilang. Dan yang sangat disayangkan kan Pak Teddy-nya tidak hadir. Sedangkan di media kan beda kan ceritanya bahwa Pak Teddy kan sudah memanggil berapa kali, terus juga sudah pengen ketemu katanya berapa kali. Dan kemarin ketika ketemu pihak dari Pak Teddy juga saya menyampaikan ke mereka bahwa saya bukan tidak ingin ketemu, bahkan karena Putri dan Niki juga kan punya kegiatan, terus juga kita kan juga kegiatannya memang ada yang dengan waktu yang panjang, terus yang kadang ada dengan yang berhubungannya dengan kontrak. Jadi kita bukan sama sekali menolak ataupun tidak mau bertemu saat itu. Dan yang sangat disayangkan saat kemarin ketemu kan Pak Teddy-nya nggak ada. Ya, satu itu. Terus juga yang permasalahan yang deposit bank itu, aku kemarin ngobrol sama Putri bahwa memang ketika saat dulu ketemu dengan Pak Abdul Rahman itu memang dia sudah ngasih sama surat kuasanya juga. Dan sebelum Putri ada kegiatan untuk datang ke bank, ke tempat deposit itu tuh, dari pihak bank bilang sudah ada 2 kali aktivitas Pak Teddy datang ke bank tersebut. Dan untuk menanyakan perihal surat kuasanya, ketika penyerahan pun surat kuasa itu sudah ada di surat-surat itu ya. Dan otomatis di dalam safety box. Setelah Putri ada kegiatan ke sana, ternyata di safety box itu yang namanya surat kuasa itu tidak ada. Emang bukan hak saya dan emang besar juga saya udah sampaikan gitu, kayak berliannya kan itu udah saya kasihin juga, ada videonya sama di boxnya di sana ditaruh di bank swasta itu. Ya kemarin hari Senin saya sama Teh Putri ketemu, udah surat kuasa udah dikasihin semua. Yang kemarin ada bilang kosan, itu juga emang dulu mungkin ceritanya itu kan Iki naro uang nitip ke almarhum ibunya gitu. Sekitar 3 apa 4 M gitu.
Nah dari situ ibunya sempat bilang, ini uang AA, biarin aja mah, nanti aja. Akhirnya mungkin almarhumah kan takut kepake, akhirnya diinvestasikan. Itu juga kosan belum ada nama sampai sekarang. Belum ada nama, tinggal nanti kalau Aiki bersedia ketemuan nanti ke notaris. Udah ada di safety box kemarin, ada di bank gitu ya, udah ditaruh biar lebih aman lagi. Jadi di situ udah ada sertifikat tanah, di sertifikat rumah, sertifikat ibaratnya usaha, semua ada di sana semua. Rizky Febian dan Putri Delina pun menjawab pernyataan Teddy yang menyatakan bahwa Putri Delina telah membawa semua harta yang ada di deposit box. Menurut Rizky Febian, sangat heran dengan sikap dari Teddy yang memblow up hal tersebut di depan halayak ramai. Bagi Rizky Febian adalah hal yang elok dan bijak jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dan internal. Dan juga menurut pihak Rizky Febian, Putri Delina telah memberitahukan kepada pihak Teddy, namun tidak perlu meminta izin karena semua harta yang ada di dalam safety box tersebut merupakan milik Putri Delina. Nah, itu juga yang saya bingung. Di media dia pengen secara baik-baik, secara bermusyawarah. Dan kenapa ketika dia mau memblow up ini semua juga hanya menyerang Putri dan maksudnya tidak ada bahasa dari sebelumnya gitu baik-baik. Saya kan anak yang paling pertama, yang paling besar. Kenapa tidak ada itikat baik untuk membahas dulu ini semua? Kalau mempermasalahkan, misalkan deposit banknya dibawa oleh Putri, kenapa nggak chat baik-baik ke saya? Kenapa nggak nanya dulu ke saya? Kalau misalkan memang mau minta pertemuan, kenapa tidak baik-baik? Kenapa harus dulu nge-blow up ke media, baru mempertanyakan ke orang-orang di media bahwa kenapa tidak mau ketemu? Sedangkan kemarin kita mau ketemu, ternyata Pak Teddy-nya yang nggak ada. Jadi Putri sudah menginformasikan ke Pak Teddy bahwa Putri mau ngambil dokumen-dokumen dan perhiasan yang ada di deposit box. Dan itu masih ada chatnya kan gitu ya. Dan Putri merasa itu memang haknya gitu ya. Jadi bukan perlu izin gitu, pemberitahuan aja cukup gitu. Karena memang dari awal itu diserahkan ke Putri dan sudah ada kuasanya. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa yang berada di berangkas tersebut ini adalah berbentuk sertifikat. Nah, di sini ada nama Rizky Febian, ada nama Kang Sule, dan dibeli sejak pernikahannya Kang Sule dengan almarhumah. Dibeli 100% dari uang Kang Sule. Pertanyaan saya sekarang, hak Teddy ini apa? Nah, kalau sekarang diperdebatkan siapa yang menyimpan, justru kita pertanyakan, kalau saudara Teddy menyimpan surat sertifikatnya Iki, sertifikatnya Kang Sule, haknya apa di situ? Rizky Febian pun pada akhirnya menceritakan bagaimana sejarah harta yang berada di tangan almarhumah Lina Zubaidah. Menurut Rizky Febian, harta yang dipegang oleh almarhumah Lina Zubaidah merupakan hasil dari keringat Rizky Febian yang memulai karir di dunia entertain dari tahun 2012 yang nominalnya sebesar 5 miliar rupiah. Hal inilah yang sedang dipertanyakan oleh Rizky Febian. Kemanakah kini hartanya yang ketika itu semua adalah hasil keringat Rizky Febian yang diserahkan untuk dipegang oleh sang ibunda tercinta? Rizky Febian mendengar kabar jika harta yang dipercayakan oleh ibundanya untuk dipegang telah berubah menjadi aset seperti kos-kosan, toko, material, dan villa. Maka inilah yang juga sebenarnya yang akan dipertanyakan kepada Teddy. Namun sayang dalam pertemuan yang sudah diagendakan, Teddy tidak hadir. Ya, jadi dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Iki kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak-hak aku karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak,
Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya teh, Iya. terus ada apa? Villa Ada Bandung- villa, villa. Villa Bandung Indah, terus juga apa lagi? Ya ada Ada toko lagi. material Ada gitu ya. toko material, ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah dijadi di aset. Nah, yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Nah, itu jelas karena kenapa? Uang ini kan uang penghasilan Rizky murni ya, yang dititip di almarhumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya Rizky Febian. Nah, sampai sekarang ini tidak jelas, ya kan? Ada katanya diberikan kos-kosan segala macam. Nah, kita pun akan pertanyakan hal itu. Setelah mendengar kabar jika harta yang dipegang oleh sang ibunda tercinta ketika masih hidup kini telah berubah bentuk menjadi aset, Rizky Febian pun ingin mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rizky Febian pun mendengar kabar jika villa yang berada di Bandung telah dijual. Tak cukup villa, kos-kosan pun diketahui telah diumumkan di website online untuk segera dijual. Mengetahui hal ini, Rizky Febian pun kaget tidak kepalang. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hakiki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak Iki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, Ya. kayak masalah kos-kosan itu hakiki. Sekarang kan udah dihibah ke putri-putri yang ngurus di setiap per bulannya. Jadi putri ada yang apa maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya, dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website gitu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu. Dan yang Rizky Febian dan Putri Delina tidak terima adalah ketika mendengar dari pihak Teddy jika Putri Delina dituduh mengambil tanpa izin dan mengetahui dari Teddy. Mendengar hal tersebut, maka menurut Rizky Febian adalah hal yang wajar ketika sang ayahanda tercinta melindungi sang putri tercinta karena mendapatkan pernyataan yang memojokkan anak kesayangannya tersebut. Satu, kalau kekecewaan pasti ada ya, karena kenapa tidak bisa diobrolin atau nggak dibicarakan secara baik-baik gitu. Karena kan mereka berkor-kor juga di media bahwa katanya kita ini masih keluarga katanya tuh, bahwa apalagi ada ikatan dari Dede Bintang. Tapi yang sangat disayangkan juga mereka berkor-kor di media dengan menurut saya beberapa statement dari mereka yang memang kurang pas dan menurut saya tidak seperti itu adanya gitu. Kayak contoh dengan pembahasan ke Putri bahwa Putri apalah gitu, Putri mengambil, terus dengan bahasa-bahasa yang kurang mengenakan ya dari pihak lawyernya. Jadi menurut saya sangat disayangkan, apalagi ada bahasa kemarin dari pihak mereka bahwa katanya Kang Sule seharusnya tidak ada urusan lagi karena dia sudah ex, jadi nggak perlu harus ikut campur. Sekarang secara logika Putri kan anaknya, sekarang seorang ayah kalau misalkan melihat anaknya diapa-apain, apalagi seorang perempuan, ya pasti marah, ya pasti melakukan maksudnya apa kewajiban untuk menjaga putrinya gitu maksudnya. Sedangkan yang diserang kan Putri gitu, kasihan. Sampai kemarin kita ketemu dengan pihak mereka aja, Putri itu dalam kondisi sakit, ini aja masih dalam masa penyembuhan Putri kan maksudnya. Jadi amat sangat disayangkan saja gitu dengan media-media dari pihak mereka yang bilang ke para media seperti itu gitu. Si Kang Teddy ini memperjuangkan hak anaknya kan gitu. Walaupun dia sebenarnya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum istrinya. Jangan pernah menguasai hak orang lain gitu. Jangan menguasai mengambil hak orang lain. Ini kan ada haknya Teddy, ada hak anaknya, kasih dong gitu. Kekecewaan tak cukup sampai di situ. Rizky Febian dan Putri Delina pun sangat sedih dan kecewa ketika mendengar pernyataan dari pihak Teddy jika dirinya tidak peduli dengan adik mereka yang bernama Bintang. Bagi Rizky Febian dan Putri Delina, berbuat baik itu tidak perlu dipublikasikan. Terus juga dari pihak mereka yang sangat disayangkan bilang bahwa Dede Bintang tidak pernah diberikan perhatian peduli dari anak-anaknya dan juga kasih sayang, dan bahkan bilang dari pihak lawyernya ada statement bahwa dia selama sebulan nggak pernah dikasih nafkah, itu tidak pernah ada katanya gitu. Nah saya juga
Kenapa dari kemarin saya dikejar-kejar oleh wartawan, saya nggak pernah mau bilang, karena saya tuh masih ada di satu sisi ingin menghargai seorang Pak Teddy saat itu. Dan ketika melihat statement itu saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun Ade Bintang itu adik saya gitu ya, adik Putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Jadi kayak misalkan ini dari sisi aku, waktu itu Ade Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ecet, dan Pak Ecet itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama almarhumah mama, dan ini orangnya ada di sini juga. Dan saat itu istrinya Pak Ecet pun tektokan sama aku tentang masalah ngurus Ade Bintang. Dan kalau misalkan di media bilang bahwa tidak pernah ngasih segala sesuatu, aku cuma bisa senyum aja, karena kalau menurut aku ketika kita memberikan hal kebaikan ke seseorang tidak harus dipublikasikan kalau menurut aku. Dan saat itu kondisinya juga Ade Bintang kan bukan sama ada dengan Pak Teddy, mungkin dia nggak melihat ataupun tidak tahu. Tapi bukti dan juga orangnya masih ada, istrinya Pak Ecet, bahwa aku bilang bahwa kalau ada kebutuhan apapun aku kasih. Bahkan istrinya Pak Ecet pun sampai menangis saat itu, karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa tuh Pak Teddy-nya jarang datang. Terus juga istrinya Pak Ecet cerita bahwa Dede Bintang seperti yang nggak diurus seperti itu gitu. Dan kalau dari pihak Putri juga, Putri selalu datang. Bahkan aku tahu ketika Putri kalau selalu datang ngurus Dede Bintang ke sana, bahkan beberapa minggu setelah almarhumah nggak ada juga sempat kita bawa ya Teh ya ke Bekasi, ke Bandung juga, dari Bandung ke Bekasi untuk kita urus di sana. Itu juga atas perizinan dari Pak Teddy-nya juga. Jadi kalau misalkan di luar sana ngomong bahwa dari pihak Iki dan Putri tidak ada perhatian, itu amat sangat disayangkan. Maksudnya kayak jadi pembohongan ke publik gitu. Maksudnya kalau untuk masalah dengan dia ngototnya ya di media bilang bahwa seharusnya ada peduli segala macam, seharusnya dia bersyukur dengan kondisi saat ini gitu ya, adiknya dan kakaknya masih tetap peduli, dan masih setidaknya tuh ketika ada keperluan dari yang ngurusnya Dede Bintang itu kita tetap kasih gitu, tanpa harus kita bilang sama mereka. Tapi seharusnya yang harus disadari adalah dia kan seorang bapak ya, dan dia bapaknya, ya seharusnya dia yang bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-ngemis dan bahkan malah jadi seakan-akan menjelekkan Iki dan Putri gitu. Sedangkan kita tahu yang sebenarnya seperti apa itu gitu. Maka ketika kekecewaan demi kekecewaan dirasakan oleh Rizky Febian, maka jika di kemudian hari terjadi kebuntuan dengan pihak Teddy, maka pihak Rizky Febian dan Putri Delina siap untuk menempuh jalur hukum demi tegaknya keadilan. Kita akan berusaha maksimal secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang tidak ada titik temu, ya kita akan siap untuk mengajukan proses hukum. Kalau misalnya sampai suatu saat nanti belum ada titik terang ya, titik temu gitu, belum tidak ada kepastian dan tidak ada jawaban mengenai hak saya mana gitu, dan pertanggungjawabannya mana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.